Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Kali ini akan saya review untuk mesin TV LG Slim dengan sasis CW81A. Ini dengan kerusakan itu B+ over menjadi 130 volt. Dan juga tegangan IC vertikal itu juga over menjadi 59 volt. Dan perlu diingat kawan, yang ini mesin ini menggunakan IC EW yaitu KA393 saya menggunakan IC KA393. Dan untuk IC vertikal itu menggunakan 78141 yaitu 2,6 ampere. Dan di kasus kali ini sahabat, itu pertama B+ over itu jadi R kembar 91K itu biasanya yang ada di umpan balik dari optocoupler, rangkaian umpan balik dari B+ itu ya, yang ke autocoupler itu melar menjadi 100 berapa ya kemarin itu 119K kalau nggak salah, kalau nggak 120K. Dan setelah tegangan B+ itu kembali normal, langsung saja itu sebelum saya cek ya tegangan untuk output dari VBT ke IC vertikal atau supply IC vertikal itu belum saya cek. Nah, disitulah kesalahan saya guys. Saya kira itu setelah B+ normal itu tegangan untuk IC vertikal juga ikut normal guys, dan ternyata itu tidak. Saya pasang aja IC vertikal sebelum cek tegangan, dan akhirnya IC vertikalnya meledak guys. Dan kebetulan itu yang saya pasang itu pas yang bagus guys, bukan untuk yang percobaan. Nah, saya akan menunjukkan IC vertikal yang lumayan bagus ya, yang ini. Nah, kelihatan ya. Nah, ini lumayan bagus. Jadi itu saya harus korban IC vertikal guys, padahal itu harganya lumayan kalau di sini. Dan itu pun sudah habis 2 guys. Nah, setelah saya telusuri lagi berapa yang kerusakan itu ada di ini IC EW ini. Ternyata setelah saya lepas itu IC EW, saya cek tegangan itu normal guys, sekitar 25 volt ya. Dan tanpa pikir panjang itu saya ganti IC ini KA. Oh, kenapa nggak bisa fokus ya?
KA393 itu dengan IC JRC4558, karena saya enggak punya yang seperti ini, dan kalaupun harus punya itu saya harus beli online dan nyampainya juga agak lama. Karena stok saya juga habis, guys. Dan untuk saat ini TV ini sudah nyala dengan normal ya. Kita lihat. Nah, seperti itu. Sudah nyala normal. Dan seperti biasa itu tabung tes, yaitu tabung punya Polytron Slim. Dan sekarang itu IC vertikalnya itu yang saya pasang itu 78040, guys. 78040 tapi yang serinya B. Nah, yang seperti ini, guys, yang serinya B. Ya, yang seri B ini termasuk IC vertikal untuk 78040 yang lumayan bagus ya. Ini copotan dari mesin, copotan mesin, dari copotan dari mesin bekas. Ternyata itu juga kuat untuk slim jika tegangannya itu cuma berapa ya, kita cek ya. Tegangan itu sekitar segini, guys, pokoknya 25 volt itu masih kuat, guys, kalau untuk 78040 seri B. Ya kalau panasnya emang panas, guys. Nih kemarin tuh ya, ini tegangan untuk vertikal ini, bukan kemarin ya, tadi ini nyampe 59, guys. Dan otomatis IC vertikal itu meledak, maupun meskipun IC vertikal yang kita pasang itu IC vertikal yang bagus. Jadi kalau teman-teman itu mendapatkan kasus yang sama, tag bebas over dan IC vertikal meledak, khusus yang menggunakan IC EWKA 393, jangan pasang IC dulu ya sebelum cek output dari playback yang menyuplai IC vertikal. Nah, jika output dari playback sebagai supply vertikal itu kita cek over menjadi lebih dari 30 volt atau 40 volt, itu sebaiknya sobat cabut dulu, yaitu IC EW KA393, dan lalu sobat cek lagi outputnya itu ada berapa volt setelah IC ini, IC EW KA393 itu dicabut ya. Jika tegangan normal di sekitar 25, 26 dan sebagainya, itu pokoknya enggak terbilang over ya, itu baru kita langsung mencurigai pada IC EW nya. Nah, belum sampai di situ ya. Oh ya, kita matiin dulu aja. Oke. Nggak cuma sampai situ ya, guys.
Nah setelah ini normal ya, tegangan pada IC vertikal ini normal, tegangan pada IC vertikal ini normal. Ternyata masih ada kendala, yaitu setelah dipasang IC vertikal itu TV Protect guys, Protect dan juga IC vertikal nggak kerja. Jadi apa ya, cuma tampil garis saja, cuma tampil garis mendatar, garis horizontal, cuma garis mendatar dan juga Protect. Nah di sini setelah kita telusuri beberapa komponen yang ada di sini ya, semua komponen yang ada di sini, dan kita temukan itu ada satu R, yaitu R yang ada di sini di R301 tepatnya ya, R301 itu nilainya berapa ya tadi, 18 kilo ohm. R yang 18 kilo ohm ini karena nggak ada apa ya, nggak ada penggantinya yang sama persis, itu saya menggunakan 10 kilo ohm dan 8 K2. Untuk yang 10 kilo ohm itu toleransi 1% ya, jadi nilainya itu pas 10 kilo ohm. Tapi kalau untuk yang 8K2 ini toleransinya sekitar 5%, jadi nilainya itu enggak persis 8K2, dan nilainya itu kalau diukur pakai multitester itu cuma 8 kilo ohm. Jadi kita menggunakan dua resistor 10 ohm dan 8 K2 ya, 8 K2. Kalau jadi ohm berapa ya, 8200 ohm. Tapi kalau diukur pakai tester ini nilainya cuma 8 kilo ohm atau 8000 ohm. Saya tadi salah ya menyebutkan 8200 harusnya ya, 8200 kilo ohm itu kalau menurut gelang yang ada di sini, gelang yang ada di resistor ini. Kalau dibaca itu sekitar 8200 ohm. Nah karena toleransinya ini 5%, jadi ya nilainya nggak sama. Kalau diukur pakai multitester pasti kelihatan. Jadi itu karena toleransinya itu 5%, diukur itu cuma ada 8 kilo ohm atau 8000 ohm ya. Dan selanjutnya setelah pergantian komponen yang bermasalah ya, tadi R, IC dan juga IC vertikal, IC EW, dan juga apa ya, transistor horizontalnya sempat mati juga karena apa ya, tegangan B plus over. Jadi setelah pergantian komponen, semua pergantian, dan TV sekarang sudah normal kembali. Dan perlu diingat kawan, untuk IC EW itu sobat-sobat juga bisa menggunakan apa, kalau memang nggak ada stok ya, jika nggak ada KA393 itu bisa menggunakan JRC 4558. Kalau sobat nggak percaya bisa kita lihat ya, ini di sini saya menggunakan JRC 4558, bisa dilihat ya. Nah, itu gelap ya.
sebentar biar lebih jelas ya. Kita hidupkan LED mana LED. Nah itu ya, saya menggunakan JRC 4558 guys. Kalau untuk ketahanan saya sendiri juga kurang paham karena juga baru sekarang ini saya menggunakan JRC 4558. Jadi kalau menurut saya ya, kalau sahabat-sahabat juga itu terpaksa, maksud saya harus apa ya, stoknya habis atau gimana gitu, atau pas lagi kosong